Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa kembali di minggu kedua 12 Januari 2025. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari yang penuh berkat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati, siap untuk menerima ajaran dan petunjuk hidup dari-Mu. Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan penuh hati. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar hari ini menuntun kami, memperbarui hidup kami, dan semakin membentuk kami menjadi gambar-Mu yang sejati. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, agar pesan yang disampaikan dapat menguatkan dan membangun iman kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Harapan saya Bapak Ibu kita semua sehat dan semakin penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setiba di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menupangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema di minggu ini adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Yang menjadi latar belakang dalam konteks dalam perikop ini adalah yang mengajarkan kita untuk penting mewartakan firman Tuhan. Meskipun ada tantangan dan rintangan dalam perjalanan pelayanan, seringkali terjadi Bapak Ibu. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14-28 ini mengisahkan perjalanan pelayanan Filipus di Samaria. Dan bagaimana kabar baik tentang Yesus Kristus disampaikan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalnya. Sehingga Bapak Ibu, tema kita di minggu ini adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Ini adalah konteks tentang berita Injil sampai ke Samaria. Kita melihat bagaimana Filipus setelah penganiayaannya yang terjadi di Yerusalem, mengunjungi kota-kota di Samaria dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa banyak orang Samaria telah menerima Injil dan dibaptis, mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk memperkuat gereja di sana. Yang menarik di sini adalah bahwa pengutusan rasul-rasul Petrus dan Yohanes menunjukkan pentingnya pelayanan bersama dan tidak hanya mengandalkan satu orang. Meskipun Filipus sudah memberitakan Injil, namun para rasul di Yerusalem tahu bahwa penguatan melalui doa dan penumpangan tangan itu tertulis dalam ayat 17. Sehingga diperlukan agar mereka menerima Roh Kudus. Ini mengajarkan kita bahwa pemberitaan firman Tuhan bukan hanya tentang penyampaian kabar baik, tetapi juga mengikutkan sertakan kuasa Roh Kudus agar karya Tuhan menjadi sempurna dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam khotbah ini, dalam konteks ini, sebagai orang-orang yang diutus, kita tidak hanya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa orang yang kita ajak mengenal Kristus dapat mengalami karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Kita harus menjadi saluran berkat dan memohon agar Tuhan memberikan kuasa-Nya dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18-23. Yaitu tentang pertobatan yang sebenarnya. Selanjutnya dalam bagian ini kita bertemu dengan seorang bernama Simon. Seorang pesulap yang terkenal di Samaria. Ketika ia melihat kuasa Roh Kudus yang diberikan melalui penumpangan tangan oleh Petrus dan Yohanes, ia ingin memperoleh kuasa itu juga dengan cara membelinya. Namun Petrus dengan tegas menegur Simon dan memberitahukan bahwa niatnya salah dan ia perlu bertobat. Simon, tindakan ini menggambarkan bahwa bahaya ketika seorang hanya tertarik pada kuasa Tuhan tanpa memahami dasar dari iman yang benar. Simon tidak mengerti bahwa kuasa Roh Kudus tidak dapat dibeli.
karena itu adalah karunia Tuhan yang diberikan melalui pertobatan dan iman yang tulus. Sehingga Bapak Ibu, yang menjadi pelajaran dalam konteks ini ialah kita harus selalu mengingat bahwa pemberitaan firman Tuhan bukan hanya tentang menunjukkan kuasa dan mujizat, tetapi juga tentang mengajak orang-orang untuk mengalami pertobatan yang sejati. Berbicara tentang firman Tuhan berarti kita mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan bertobat dari segala dosa. Tanpa pertobatan yang sejati, seseorang tidak akan pernah dapat menerima berkat sejati dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga yang ketiga ialah dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 24 sampai 25 adalah tanggung jawab kita sebagai utusan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian yang terakhir di dalam nats ini. Tadi yang bagian pertama adalah berita Injil sampai ke Samaria. Yang kedua adalah pertobatan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita sebagai utusan Tuhan. Dalam bagian akhir ini adalah kisah ini, Simon akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta doanya kepada Petrus agar ia terlepas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Petrus kemudian menegaskan bahwa Filipus dan rasul-rasul di Yerusalem tetap terus memberitakan firman Tuhan ke seluruh wilayah. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, kita tidak hanya diberi mandat untuk berbicara, tetapi juga untuk menunjukkan kasih dan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Firman Tuhan tidak boleh terhenti hanya di satu tempat, tetapi harus terus disampaikan ke seluruh dunia. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi renungannya Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan yang diutus, kita harus terus bersemangat dalam memberitakan firman-Nya kepada orang-orang lain. Baik yang sudah percaya maupun yang belum. Kita bukan hanya diberi mandat untuk berbicara tentang Kristus, tetapi juga menjadi contoh hidup yang menggambarkan kasih dan kebenaran-Nya. Sebagaimana Filipus dan rasul-rasul lain terus memberitakan firman, kita pun dipanggil untuk mengikutinya dan menjadi bagian dari rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi akhir dari khotbah ini adalah, saudaraku yang terkasih, melalui kisah ini kita diajarkan bahwa kita semua dipanggil untuk diutus oleh Tuhan memberitakan firman-Nya. Tuhan tidak hanya menginginkan kita untuk berbicara tentang-Nya, tetapi juga memberikan kesaksian melalui hidup kita yang penuh dengan Roh Kudus. Pertobatan yang sejati dan kasih yang tak terbatas. Mari kita berkomitmen untuk menjadi utusan Tuhan yang setia, yang tidak hanya menyampaikan firman-Nya, tetapi juga menghidupi firman itu dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan panggilan-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hikmat dan pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Semoga firman kami yang terima Tuhan semakin mengajarkan kami untuk berakar dalam hati kami,
menjadi kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan memperbarui hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Nya. Kami mohon Tuhan, agar setiap langkah kami ke depan senantiasa dibimbing oleh terang firman-Mu. Kuatkan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini, membawa damai, kasih, dan harapan bagi sesama. Sekarang kami akan berpisah, dan kami akan percaya Engkau akan terus menyertai kami. Kami menyerahkan segala aktivitas dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin.